Hai guys, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Hari ini kita akan bahas sebuah film sains fiksi penuh aksi, alien, dan rahasia besar yang tersembunyi di balik penculikan tentara elit Amerika. Gimana jadinya kalau para tentara ini ternyata adalah sleeper, alias senjata hidup yang dirancang alien untuk perang galaksi? Yuk kita mulai alur ceritanya. Pada tahun 1977, wahana luar angkasa Voyager 1 mengambil foto pertama sistem bumi dan bulan dari jarak 1,6 juta mil. Pada tahun 1979, Voyager 1 melewati Io, salah satu bulan Jupiter, dan menemukan bahwa permukaannya memiliki aktivitas vulkanik. Pada tahun 1980, ia melewati Saturnus. Pada tahun 2012, Voyager 1 meninggalkan tata surya kita dan memasuki ruang antar bintang. Sementara itu, di bumi, sekelompok tentara Amerika sedang menjalankan misi di zona perang yang berbahaya. Dua musuh hampir mengejutkan mereka, tapi mereka bereaksi cepat dan menjatuhkannya. Saat ledakan terdengar di kejauhan, tim terus bergerak sambil membunuh lawan yang mendekat terlalu dekat. Mereka naik tangga menuju balkon, dan para penembak jitu mengambil posisi untuk menembak musuh dari atas. Sisa tim menyisir gedung untuk membunuh siapapun yang menghalangi mereka. Puluhan pria tewas tanpa ampun hingga gedung dinyatakan aman. Setelah itu, tim kembali ke jalan dan melihat jet tempur terbang di atas kota saat mereka terus menewaskan musuh. Sayangnya, saat mereka berbelok, mereka menemukan satu pasukan musuh yang sudah menunggu. Kelompok itu segera bergabung dalam baku tembak. Namun, seberapa banyak pun mereka menewaskan musuh, jumlah musuh terlalu banyak untuk mereka menangkan. Mereka memutuskan untuk mundur. Saat mulai mundur, seorang tentara tertembak dan Rodie harus mengangkatnya. Tembakan terus terjadi saat mereka berlari dan berlindung dimanapun sambil membunuh musuh lainnya. Rodie ingin merawat luka temannya, tapi harus tetap menembak untuk melindungi diri. Saat ia memeriksa kembali, tentara itu sudah tewas. Pasukan musuh lain datang dan tim terpojok di ujung jalan. Mereka menggunakan radio untuk meminta bantuan. Tiba-tiba, area sekitar menjadi gelap dan cahaya merah muncul dari awan tebal di langit. Kedua tim menatap tak percaya saat cahaya itu mengungkap mesin misterius yang menembakkan sinar dan membunuh seluruh pasukan musuh hanya dengan satu tembakan. Lalu, cahaya berubah putih dan memuat energi sebelum memancarkan tegangan besar. Petir menyambar para tentara Amerika dan menyeret mereka ke dalam mesin tempat alien menahan mereka untuk eksperimen. Para tentara melihat kilasan masa lalu mereka dalam pertempuran sebelum pingsan. Beberapa saat kemudian, tim membeku di dalam alat aneh. Mesin tiba-tiba dimatikan dan mereka terbangun lalu dikeluarkan. Mereka batuk cairan dari paru-paru. Jax mengenali itu sebagai resin stasis yang seharusnya cepat larut. Namun ia tidak tahu bagaimana ia tahu hal itu. Mereka tidak tahu di mana mereka berada dan menduga telah diculik Rusia atau Tiongkok. Tapi tulisan pada mesin bukan berasal dari bumi. Reyes menemukan papan nama dengan identitas mereka. Tapi dia juga tak mengerti bagaimana dia tahu itu. Semua senjata mereka terisi penuh, dan ingatan terakhir mereka adalah baku tembak di jalan lalu disambar petir. Pemimpin Kelly mengatakan mereka harus bergerak sebelum penculik menemukan mereka. Mereka menemukan pintu bundar besar di ujung koridor, namun tombolnya tidak bisa membuka pintu. Para tentara bekerja sama untuk membukanya secara manual. Setelah melalui koridor lain, mereka menemukan pintu kedua yang rusak. Rodie melihat lubang ventilasi di dinding dan mengirim Reyes untuk memeriksa. Reyes merangkak dan menemukan beberapa jalur. Ia memilih jalur yang masih ada cahaya. Ia akhirnya menemukan lubang keluar dan memberitahu tim untuk mengikutinya. Mereka melihat bahwa pintu itu memiliki bekas luka bakar dan benturan, seolah seseorang mencoba keras masuk. Tempat itu seperti labirin. Dan Nash menduga mereka berada di penjara bawah laut rahasia. Tiba-tiba,
mereka mendengar suara aneh dan terus menyelidiki. Di koridor berikutnya, mereka menemukan jejak darah dan alat penjepit di dinding yang menunjukkan kegagalan daya. Ini berarti tempat itu sekarat. Mungkin sebabnya mesin mematikan dan melepaskan mereka. Di ruangan berikutnya, ada kabut di lantai. Setetes darah jatuh di wajah Reyes. Dan saat ia melihat ke atas, ia menemukan banyak mayat tergantung tanpa kepala. Kelly membawa Gibbs dan Reyes ke ruangan berikutnya, di mana tubuh mutilasi tergantung di atas meja aneh. Ada juga seorang wanita terborgol bernama Robbie yang berbicara dalam bahasa asing. Mereka menarik tuas untuk membebaskannya. Saat itu juga, alien mengerikan muncul dan menyerang Gibbs dengan cakarnya, lalu melemparkannya. Di ruangan sebelumnya, Nash menemukan senjata aneh. Tim lainnya datang membantu dengan menembak. Peluru biasa tidak berpengaruh pada alien. Dan makhluk itu menjatuhkan ketiganya hanya dengan satu pukulan. Kelly mencoba menembak, tapi alien dengan cepat melucuti senjatanya dan mencekiknya sebelum melemparkannya. Saat alien menyerang Jax, Nash memberikan senjata aneh pada Rodie, yang akhirnya berhasil menembak dan menjatuhkannya. Mereka mengira alien itu mati, tapi alien mengaum kembali. Robbie muncul dan menembaknya hingga benar-benar mati. Robbie mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti lalu pergi. Tim mengikutinya setelah memastikan Gibbs telah tewas. Di koridor berikutnya, Kelly mengejutkan Robbie dengan berbicara dalam bahasanya. Alien lain muncul dan Kelly menembak sambil menyuruh yang lain lari. Alien juga punya senjata laser dan langsung menembak Robbie. Tim alien lainnya datang dan menyerang. Para tentara membantu Robbie melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi, dengan tembakan terus terdengar. Mereka berlindung di koridor dan Robbie menutup pintu. Kelly menyelipkan pisau di antara pintu untuk menjebaknya dan menyuruh Jax pergi dengan Robbie. Pintu mulai dihantam alien, jadi mereka mundur. Jax dan Robbie menemukan lubang penuh kabel dan memanjat hingga mencapai ventilasi. Reyes menyuruh yang lain mengikuti dan tetap di belakang sebagai pengalih. Saat pintu dibuka, Reyes menembak alien pertama dan menutup pintu lagi. Namun, semua alien berhasil masuk. Reyes lari ke lubang, tapi alien menariknya keluar. Monster kedua melihat ke dalam, dan Rodie langsung meledakkan kepalanya. Tim akhirnya menemukan jalan keluar dan masuk ke ruangan. Mendengar Reyes tewas, Nash marah dan berteriak soal alien. Kelly menenangkan Nash lalu bertanya pada Rodie kenapa dia bisa mengoperasikan senjata laser. Tapi Rodie tidak ingat. Jax mencoba merawat luka Robbie, tapi dia bersikeras baik-baik saja. Kata-katanya diterjemahkan oleh Kelly yang tak tahu kenapa dia mengerti bahasa Rusia. Robbie menyebut mereka Sleeper dan mengatakan monster itu alien. Dia menjelaskan bahwa mereka berada di pesawat luar angkasa. Robbie mengungkapkan bahwa ia bisa berbahasa Inggris dan mereka harus ke tempat aman. Sementara itu, Reyes dimutilasi alien dan pikirannya diselidiki untuk mempelajari semua yang diketahui tim. Alien itu lalu menuju pintu yang bengkok dan mengaktifkan alat di lengannya. Sementara itu, Robbie membawa tim ke ruangan lain, di mana mereka menemukan tempat pelatihan penuh dengan senjata,
baju zirah, dan perlengkapan canggih. Rodie segera merasakan koneksi dengan senjata alien. Ketika mereka memasuki ruangan berikutnya, mereka menemukan diri mereka berada di jembatan di atas jurang dan dikelilingi oleh ribuan cahaya. Jax melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu bukan lampu, melainkan kapsul yang berisi tubuh manusia. Raffi menyebut mereka sebagai sleepers dan mendesak mereka untuk segera pergi. Mereka beristirahat di lorong berikutnya agar Kelly bisa mengganti perban Raffi. Mereka sempat mengobrol tentang kehidupan sebelum perang, dan Kelly bercerita bahwa dia adalah ayah dari keluarga yang sudah bercerai. Nash mulai menduga bahwa makhluk-makhluk itu bukan alien, tapi iblis, dan mereka sedang mengalami raptur, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Beberapa menit kemudian, tim menemukan hanggar penuh dengan kontainer. Raffi menjelaskan bahwa kontainer itu berisi barang-barang yang dicuri oleh para alien dari bumi. Rodie merasa aneh kenapa alien belum menyerang, dan menyimpulkan bahwa mungkin mereka sedang mencoba menjebak dari depan. Kelly setuju dan menyatakan bahwa mereka akan melawan, meskipun Raffi menyebut itu ide buruk. Jax menawarkan diri menjadi umpan dan pergi ke lorong, lalu mulai bernyanyi. Alien mengikuti suaranya dan Jax segera menembaki mereka. Setelah beberapa tembakan, dia mulai berlari, membuat para alien mengejarnya sambil menembakkan senjata laser mereka. Sesekali Jax menembak balik, tidak terlalu melukai, tapi cukup membuat mereka marah. Akhirnya, Jax tiba di hanggar dan terus memancing para alien agar mengikutinya. Ketika mereka sampai di jalan buntu, Nash menembak kepala salah satu alien dari tempat persembunyiannya. Kemudian seluruh tim mengepung dan membunuh mereka satu persatu. Setelah selesai, Raffi merasa semuanya terlalu mudah dan khawatir ini jebakan. Saat itulah sekelompok alien lain masuk ke hanggar. Tim segera menembak. Tapi bahkan Nash tidak bisa melukai mereka karena sekarang para alien menggunakan perisai yang sangat kuat. Semua orang mulai melarikan diri. Dan Nash melompat dari satu kontainer ke kontainer lain sampai akhirnya bergabung kembali dengan tim. Mereka lari ke pintu secepat mungkin. Namun Jax tertembak di punggung dan langsung tewas. Nash yang berduka membalas dendam dengan menembak kepala si pembunuh. 4 orang yang tersisa keluar dari hanggar dan masuk ke lorong, bersembunyi sambil terus menembak sampai Raffi menemukan tuas untuk menutup pintu. Saat alien datang dari arah berlawanan, mereka melarikan diri melalui lubang di dinding. Mereka meluncur turun melalui terowongan dan mendarat di kolam penuh kerangka dan daging busuk. Bau menyengat membuat beberapa dari mereka muntah. Saat Nash mulai panik, Kelly menyuruhnya diam. Percakapan mereka terganggu oleh suara dari atas. Raffi melihat ke atas dan terkejut melihat ibunya. Anya, yang langsung melemparkan tali. Raffi memanjat dan mereka berpelukan. Para tentara juga naik menggunakan tali. Dan Kelly menyadari seragam Anya menunjukkan bahwa dia tentara Rusia. Anya memandu mereka melalui lorong-lorong sambil menghindari sensor di dinding. Dia membawa mereka ke sebuah lubang di lantai dan mereka turun ke ruang bawah tanah. Dindingnya penuh dengan lukisan. Kelly menceritakan bagaimana timnya terbangun, dan Anya menjelaskan bahwa itu adalah ruang piala. Mereka hanya bisa kabur karena ada kerusakan pada mesin. Anya tidak tahu sudah berapa lama dia ada di sana, tapi dia memperkirakan sekitar 20-30 tahun. Para tentara menyadari bahwa Raffi lahir di dalam kapal ini. Anya kemudian mengungkapkan bahwa sebelumnya terjadi invasi. Rupanya Voyager 1 membawa peta untuk mengundang alien baik ke bumi, tapi malah ditemukan oleh alien jahat. Mereka pertama-tama menculik para ahli strategi militer terbaik dunia, lalu menghubungkan otak manusia ke mesin untuk mendapatkan informasi. Itu sebabnya para tentara dibekukan selama puluhan tahun. Semua mimpi aneh yang mereka alami ternyata adalah simulasi perang yang dibuat alien untuk mempelajari cara bertempur umat manusia. Dengan cara itu, mereka bisa menaklukkan bumi hanya dalam hitungan minggu. Namun koneksi pikiran berjalan dua arah, yang menjelaskan kenapa para tentara juga belajar sesuatu dari alien.
Anya menyebutnya sebagai hadiah. Kapal ini membawa rampasan perang kembali ke planet alien. Ayah Raffilah yang menyabotase reaktor dan membuat mesin rusak. Anya biasanya tidak bekerja sama dengan para sleeper. Itulah kenapa dia bisa selamat selama ini. Tapi karena timnya tewas saat sabotase, kini dia butuh bantuan para tentara. Hadiah Anya adalah kemampuan untuk mendengar alien dari jauh dan memahami bahasa mereka. Dia tahu bahwa para alien sedang mencoba memperbaiki sistem komunikasi. Jika mereka berhasil menghubungi planet asalnya, lebih banyak alien akan datang, jadi mereka harus menghentikannya. Para tentara beristirahat sejenak. Nash bilang mereka tidak akan pernah bisa pulang. Kelly melihat foto putrinya dan menyadari kalaupun masih hidup, dia pasti sudah berusia sekitar 40 tahun. Rodie juga mulai memikirkan anak-anaknya. Akhirnya, tim memutuskan untuk bertarung dan menyusun rencana bersama Anya. Mereka memperkirakan masih ada sekitar 2 lusin alien tersisa, dan pusat komunikasi berada di dek atas, tempat para alien terkuat berkumpul. Mereka bisa menggunakan ventilasi untuk naik ke sana, meskipun akan langsung terdeteksi. Untungnya, Anya memiliki banyak bahan peledak yang bisa digunakan. Mereka merangkak lewat ventilasi menuju dek atas. Rodie dan Kelly setuju untuk mengalihkan perhatian alien sementara Nash dan para wanita memasang bom. Anya juga memberikan Kelly alat curian yang memungkinkan dia menggunakan perisai. Saat tim terbagi, kelompok Nash berhasil sampai ke ruang utama dan mengintai para penjaga dari balkon. Di lorong lain, Kelly dan Rodie menemukan sensor berlumuran darah dan mencari sensor kedua. Alien menerima sinyal di alatnya dan langsung waspada. Kelly bahkan menembak sensor untuk memancing perhatian. Para penjaga pun meninggalkan ruang utama, memungkinkan tim Nash keluar. Sementara Nash berjaga, para wanita memasang bom. Kelly dan Rodie bersembunyi saat mendengar suara langkah kaki para penjaga dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang dari belakang. Bantuan segera datang dan terjadi baku tembak. Kelly mengaktifkan perisai dan mereka terus bertarung. Salah satu alien menggunakan rekannya sebagai tameng dan memaksa mereka mundur. Mereka berpindah ke lorong lain dan terus bertempur. Namun satu alien mendeteksi sesuatu dan membagi timnya. Di ruang utama, Anya mendengar alien mendekat. Kelly dan Rodie memperingatkan mereka melalui radio, tapi mereka bertiga tidak bisa kabur. Saat Kelly melewati pintu, Rodie menutupnya dan menyuruhnya menyelamatkan yang lain. Rodie lalu menembak habis-habisan sampai senjatanya kehabisan daya. Dia beralih ke pistol biasa dan mendekati alien. Lalu melempar 2 granat yang meledakkan dirinya dan alien di sekitarnya. Sisa alien berhasil sampai ke ruang utama dan manusia mulai menembak. Awalnya mereka berhasil, tapi datang lagi alien yang menggunakan perisai. Anya menyuruh Raffi kabur dan meminta Nash melindunginya. Alien yang lebih besar muncul dan menembak Anya. Raffi berteriak memanggil ibunya, tapi Nash menariknya saat melihat Anya memegang detonator. Ledakan besar pun menghancurkan ruangan dan semua alien di dalamnya. Di lorong, Nash melihat lebih banyak alien datang dan menyuruh Raffi bersembunyi. Dia lalu berlari sambil berteriak agar para alien mengejarnya. Di jalan buntu, dia mulai bernyanyi seperti Jack sambil menembaki para alien. Saat ragu ingin meledakkan diri atau tidak, dia memutuskan untuk tetap bertahan dan mengambil senjatanya kembali. Ketika keadaan tenang,
Raffi keluar dan menemukan ada alien di dekatnya. Sementara itu, Kelly menemukan ruangan berisi manusia yang dikurung dalam sel, memohon untuk diselamatkan. Saat Kelly berbalik, seekor alien memukulnya hingga pingsan. Kelly bermimpi tentang putrinya yang bahagia di bumi, namun kemudian juga diculik oleh alien. Saat ia terbangun, dia berada di salah satu sel, tepat di samping Raffi yang memberitahu bahwa yang lain tidak selamat. Alien masuk dan menyeret Kelly, membawanya ke meja aneh dan menggantungnya terbalik. Saat alien hendak menyayatnya, Nash muncul dari dalam meja dan menembaknya di kepala. Mereka kemudian bertempur dan membunuh alien yang menghadang. Setelah itu, Kelly membebaskan para tahanan dan Nash melindungi mereka dengan senjata laser. Setelah semua selamat, mereka melarikan diri bersama Raffi. Saat alien mengejar, mereka berlindung dan saling menembak. Peluru mereka habis, jadi Nash melempar sabuk granat dan Kelly menutup pintu agar tidak terkena ledakan. Nash bersandar lega, tapi tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh alien pemimpin. Kelly menyuruh Raffi lari dan menghadapi alien itu sendiri. Mereka bertarung sengit sampai akhirnya Kelly menjebak tubuh alien di pintu otomatis dan membunuhnya. Kelly kemudian bertemu Raffi lagi, yang masih ketakutan. Mereka keluar bersama dan menyadari bahwa mereka telah kembali ke bumi. Namun sekarang, bumi telah menjadi padang tandus.